Sahabat podcast RRI Manokwari, jumpa lagi bersama kami di podcast RRI Manokwari edisi hari ini di episode selanjutnya ya. Nah, pemirsa sahabat podcast RRI Manokwari, untuk edisi hari ini kita akan membahas tentang PBPU menunggak ahli segmen. Nah, di mana kita akan membahas sekitar 30 menit ke depan, dan sahabat podcast banyak sekali penjelasan tentang BPJS Kesehatan dengan topik kita menarik di hari ini. Tetapi sebelum kita bahas untuk topik kita di hari ini, kita kenalan dulu nih sahabat podcast dengan dua narasumber kita yang sudah hadir ya. Ada satu cewek cantik, ada satu juga cowok ganteng di samping saya ya. Langsung saja kita kenalan ya. Dari cewek dulu deh kalau gitu ya. Ya, dengan siapa? Saya dengan Tiffany di sini sebagai petugas pemeriksa. Iya, baik. Saya Dava sebagai staf telecollecting. Oke, boleh sebut nama lengkapnya? Nama saya Ardava Faisal Himawan. Oke, dipanggil Kakak Panggilannya Dava. Dava. Oke, baik. Kakak Fani dan Kakak Dava ya. Berarti ini kakak dong dua dari bagian perencanaan keuangan dan pemeriksaan. Iya, oke. Nah, sahabat podcast, kita akan membahas tentang PBPU menunggak ahli segmen. Nah, ini yang penting sekali untuk BPJS dan apalagi kita sebagai peserta BPJS yang aktif ya. Nah, jadi langsung saja, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya pengen tahu nih, apa itu PBPU? Mungkin saya akan menjawab. Iya. PBPU itu singkatan dari peserta bukan penerima upah atau yang biasa disebut peserta mandiri, yaitu peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar sebagai peserta yang melakukan pembayaran iuran tiap bulan secara mandiri. Oke, baik. Itu dia penjelasan sedikit tentang PBPU yang menjadi pertanyaan untuk sahabat podcast juga pastinya ya. Baik sahabat podcast, langsung saja kita akan membahas tentang topik kita di hari ini ya. Langsung saja saya ke Kakak Fani dulu ya. Boleh ya. Apa yang dimaksud dengan PBPU menunggak ahli segmen? Iya, jadi PBPU menunggak ahli segmen adalah peserta yang terdaftar sebagai peserta PBPU atau mandiri yang melakukan pembayaran tiap bulan kemudian beralih segmen, yaitu ke PPBU. Peserta penerima upah atau contohnya nih, contoh singkatnya, sebelumnya adalah saya terdaftar mandiri, kemudian saya diterima bekerja sebagai PNS atau pegawai swasta. Kemudian saya mengalihkan segmen kepesertaan saya. Nah, itu yang namanya PBPU alih segmen. Oke. Jadi semisalnya awalnya mandiri, akhirnya mungkin diterima kerja, akhirnya berarti itu yang dimaksud dengan ahli segmennya yang dimaksud ya. Oke. Nah, Kak Fani, siapa sih sebenarnya peserta PBPU menunggak ahli segmen ini? Peserta untuk PBPU menunggak ahli segmen yaitu sebelumnya adalah terdaftar sebagai peserta PBPU yang memiliki tunggakan iuran, kemudian beralih segmen. Segmennya kan ada beberapa segmen ya, bisa penerima bantuan iuran, bisa terdaftar di tempat kerja baik PNS maupun swasta. Jadi seperti itu. Berarti swasta juga masuk ya? Iya, kalau sebelumnya memiliki tunggakan berarti masuk dalam kategori tersebut. Oke, baik. Wow. Jadi sahabat podcast, ini penting juga harus diketahui ya. Jadi awalnya kita belum kerja, kita mandiri, tetapi pada saat kita sudah kerja berarti sudah bisa alih segmen juga ya. Oke. Nah, kira-kira Kak Fani, apakah peserta PBPU ini menunggak memiliki kepesertaan nonaktif atau dia tetap aktif gitu? Baik, untuk jika peralihannya beralih segmen, kemungkinan besar kepesertaannya adalah aktif. Contoh sebelumnya mempunyai tunggakan, kemudian mengalihkan ke bantuan iuran, otomatis kartunya langsung aktif. Ataupun misalnya mengalihkan kepada yang ditanggung oleh tempat kerja. Oke, baik. Nah, sahabat podcast ya, singkat, padat dan jelas ya. Kalau Kak Fani memang paling singkat ya jawabannya. Ya, tapi itu memang penjelasan yang bagus sekali untuk sahabat podcast, di mana banyak juga yang kadang bingung kalau belum kerja, terus mereka mau manual,
Tapi setelah mereka kerja pasti bingung. Oh, jadi ini jawabannya. Sudah ada jawabannya sahabat podcast ya. Dan kalau misalnya untuk hal-hal seperti ini, apakah ada persyaratan saat dia mengalih begitu? Dia beralih dari yang kerja mandiri, maksudnya BPJS-nya mandiri ya. Pada saat dia kerja, apakah ada persyaratan inti persyaratan yang nantinya akan mereka harus buat ya, harus lengkapi di BPJS baru mereka bisa dapat seperti mungkin iuran yang berpindah seperti itu. Saya izin bantu jawab ya. Siap, silakan. Kalau untuk syarat-syaratnya sendiri, tadi kan Kak Fani sempat menyebutkan bahwasanya alih segmen ini bisa ke PBI penerima bantuan iuran, kemudian kita juga bisa ke pegawai swasta maupun PNS. Nah, untuk syaratnya itu beda-beda tiap segmennya. Kalau untuk PBI, kalau misalkan mau alih segmen dari peserta mandiri menjadi penerima bantuan iuran, itu syarat yang paling utama itu harus punya surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Jadi pesertanya harus punya surat rekomendasi dulu, baru nanti akan kita alihkan. Nah, kemudian kalau untuk pegawai swasta maupun PNS, itu dia syarat utamanya adalah SK, kemudian daftar gaji. Jadi kita bisa mengalihkan dia kalau dia punya SK dan juga daftar gaji, itu Daftar syaratnya. gaji, oke. Jadi ada beberapa syarat tertentu yang memang harus mereka lengkapi sebelum dialihkan ya dari Iya, mandiri betul. ke instansi. Yang utama itu, terus ada syarat-syarat yang lain ya, basic sih, identitas kayak KTP, KK itu wajib juga. Oke, siap. Masih di Kak Dava nih. Iya. Bagaimana sih cara melakukan pembayaran tunggakan PBPU yang menunggak ahli segmen ini saat dia menunggak gitu? Oke, jadi untuk jabatan saya ini kan staff telecollecting ya. Ya. Jadi pekerjaan saya ini juga secara tidak langsung saya juga menagih Oh, peserta-peserta yang sempat pernah punya tunggakan pas pada saat mereka menjadi peserta mandiri, kemudian beralih segmen itu. Jadi cara pembayarannya ya sama seperti pada saat mereka membayar secara mandiri dulu. Jadi misalkan mereka punya tunggakan 3 bulan, ya sudah, berarti mereka tinggal bayarkan di kanal-kanal pembayaran kita. Kan ada banyak ya kanal pembayarannya, bisa pakai mobile banking, bisa bisa datang langsung ke bank, atau yang paling gampang biasanya kalau untuk orang-orang yang sibuk itu biasanya mereka pakai auto debit ya, biar nanti auto debit. pembayarannya bisa pasti terbayar gitu. Pasti terbayar. Kemudian bisa juga di kantor pos, pegadaian, itu yang paling gampang juga, Iya. konvensional. Kak Dava, ini kan dia pastinya kalau ahli segmen ini pastinya dia harus melunasi yang nunggak. Apakah dia harus memang melunasi yang nunggak 3 bulan itu contohnya saat dia mau ahli segmen, apakah dia harus melunasi contoh mungkin sekitar 1 jutaan gitu, kita sebut saja 1 juta. Apakah dia harus melunasi 1 juta itu dulu baru dia bisa alih segmennya kira-kira? Apakah memang harus melunasi atau memang ada solusi-solusi lain dari BPJS gitu? Kalau untuk terkait masalah tersebut, ini kan sudah tertuang di dalam peraturan presiden ya. Kita BPJS Kesehatan ini punya regulasi dari peraturan presiden 82 tahun 2018 yang mewajibkan peserta, maksudnya mengharuskan ya, karena kan itu kan kewajibannya mereka untuk melakukan pembayaran iuran. Jadi meskipun sudah beralih segmen, tetap harus wajib untuk membayarkan tunggakan yang masih ada gitu. Oke, jadi memang harus melunasi yang tunggakan yang Iya, ada, betul. baru bisa di ahli segmen ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dava. Tapi masih ada lagi nih. Kira-kira bagaimana peserta PBPU ini menunggak ahli segmen dan harus melunasi tunggakan PBPU-nya? Karena kan kalau misalkan dia tidak melunasi tunggakannya itu, nanti pada saat dia rawat inap di rumah sakit, itu ada yang namanya SEP yang tidak bisa diterbitkan di rumah sakit. Oke, Gitu. jadi memang penting dan harus ya, Iya, harus harus memang wajib. terbayar ya. Oke, nah tadi kan sempat ada beberapa aturan ya, aturan Presiden nomor 82 tahun 2018 ya, di mana tentang BPJS Kesehatan. Bisa dibilang ini memang salah satu dasar yang memang harus dipatuhi ya oleh masyarakat ya, pastinya untuk yang kita yang ada di wilayah Kota Manokwari. Nah, kalau untuk persyaratan-persyaratannya
ini kan BPJS Kesehatan kan sudah ada aplikasinya, ya kan, sudah banyak aplikasi yang sudah ada, ya bisa dibilang gampang lah, dari rumah juga kita bisa bikin kartu BPJS, istilahnya seperti itu ya. Nah, apakah memang pada saat perencanaan yang dialihkan ini, ahli segmennya, apakah memang harus memang ke kantor cabangnya atau memang bisa lewat aplikasi? Jadi untuk pengalihan segmen ini sebenarnya tidak wajib peserta untuk datang ke kantor karena misalkan contohnya pegawai swasta dan juga PNS ya, itu bisa dilakukan secara kolektif. Oh, Jadi iya, nanti akan ada PIC dari masing-masing, entah itu perusahaan atau badan usaha maupun dari misalkan PNS kita sebut apa ya, dinas peternakan atau apa begitu. Nanti kan mereka punya PIC. Nah, mereka yang akan mendaftarkan seluruh karyawan yang baru beralih atau misalkan baru diterima sebagai pekerja di tempat kerja tersebut untuk diserahkan kepada pihak BPJS Kesehatan. Jadi nanti kami yang akan melakukan pengalihan segmen secara kolektif gitu. Oke, baik ya. Memang ya. Berarti tanpa harus ke BPJS ya, tetapi memang sebenarnya memang harus ke BPJS tapi melalui perantara ya, perantara gitu ya dari instansi tersebut. Nah, sahabat podcast ya, masih bersama kami di podcast RRI Manokwari. Kita masih membahas tentang PBPU menunggak ahli segmen ya, dan juga kita juga masih bersama beberapa hal-hal penting ya, di mana kita masih bareng Kakak Fani di sini, ada Kakak Dava juga ya. Oke, nah untuk aturan-aturan penting yang memang harus menjadi perhatian masyarakat tentang menunggaknya ahli segmen ini, apa sih yang harus kita kasih tahu ke masyarakat nih, bahwa penting nih kita harus membayar iuran, bisa dibilang iuran BPJS biar tidak nunggak pada saat kita beralih gitu. Mungkin ada solusinya gitu yang nunggak-nunggak begitu. Jadi kalau misalkan nih pesertanya sudah dialihkan ke alih segmen, solusi misalkan dia tidak Belum sorry ada to say biaya. ya, kalau misalkan tunggakannya banyak nih, Ya, 2 tahun 24 Iya. bulan. Nah, si peserta ini nggak kayak terlalu berat ya kalau Iya, misalkan mau pasti. lunasi secara langsung. Nah, itu kan kita punya program rehab ya, Oh, rencana pembayaran bertahap. Jadi nanti pada saat sudah dialihkan, si peserta yang sudah dialihkan ini dia bisa mendaftar rehab oke. melalui aplikasi mobil JKN bisa, atau melalui staff telecollecting juga bisa. Oke. Kalau misalkan sibuk juga bisa datang ke kantor lah sebentar untuk mendaftar. Nah, jadi kalau untuk mendaftar rehab itu nanti pesertanya hanya perlu membayarkan yang 24 bulan. Jadi tidak akan ada tagihan bulan berjalan karena kan sisa tagihannya itu sudah dibayarkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Jadi dia hanya perlu membayarkan yang 24 bulan itu tadi begitu. Oke, jadi cuma 24 bulan. Ya, itu kan kalau 24 bulan pembayarannya bisa sampai 12 kali. Gitu. Oke, jadi bisa menggunakan solusi rehab ya. Iya, betul. Iya, tetapi yang jadi pertanyaan terkadang ini juga jadi masalah di wilayah Kota Manokwari atau mungkin di luar Kota Manokwari. Kalau kita lihat ya, terkadang ahli segmen ini kan kita nggak tahu prosesnya. Apakah pada saat dia sudah nunggak, apakah tadi sempat Kakak Dava bilang dia harus melunasi. Tapi ada solusi baik juga yang seperti Kakak Dava bilang, bahwa ada rehab nih, aplikasi rehab yang atau mereka pilih di situ bisa mereka membayar secara bertahap ya. Tetapi saat mungkin kita mungkin sakit atau bagaimana dia masuk rumah sakit, apakah BPJS itu tetap dia masih gunakan atau seperti apa pada saat proses dia lagi ahli segmen nih ya, kira-kira bisa nggak dia menggunakan BPJS-nya pada saat dia di rumah sakit? Seperti yang sudah dijawab oleh Dava, bahwa kartu kepesertaannya aktif, jadi dia bisa dapat menggunakan di rumah sakit. Cuma mungkin nanti ada kendala pada saat penerbitan SEP. Oh, Nah, apa itu? Iya, SEP itu semacam surat yang dikeluarkan dari rumah sakit untuk penjaminannya. Oke. Nah, kemudian saya jelaskan kembali lagi. Ya, boleh. Kalau untuk alih segmen tadi ada kurang satu, ada dibuat namanya surat pernyataan pembayaran. Jadi di mana contoh nih, saya sebelumnya peserta mandiri, kemudian mau beralih segmen ke PNS.
Di situ sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 bahwa akan membuat surat pernyataan kemudian ditandatangani di atas materai yang berbunyi adalah akan melunasi tunggakan kurang dari 6 bulan. Jadi itu sudah semacam pernyataan dari si peserta sendiri bahwa akan wajib melakukan pelunasan. Oke, wow. Nah, sahabat podcast, intinya bahwa ya kita harus peduli tentang iuran BPJS ya. Jadi kita harus melihat hal-hal seperti ya yang bisa dibilang ini kadang sepele ya, karena ada yang menunggak sampai 1 tahun, ada yang istilahnya kelupaan gitu. Tapi ini harus penting ya, apalagi kita mau alih segmen ya, dari belum kerja sampai dari mandiri langsung kerja memang juga agak sedikit sulit ya, apa seperti penjelasannya Kakak Fani, Kak Dava juga, bahwa ada beberapa syarat yang memang harus sahabat podcast jalankan. Jadi mulai dari sekarang harus tetap peduli ya namanya iuran BPJS ya. Terakhir dari Kakak Fani dan Kakak Dava, ada yang mau disampaikan tentang topik kita untuk sahabat podcast yang bisa dibilang hal yang penting harus kita sama-sama ketahui? Kalau dari saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa tetap memproteksi diri. Jangan lupa untuk rutin bayar iuran tiap bulan, karena seperti kita sedia payung sebelum hujan. Kita tidak tahu kapan kita sakit dan memerlukan pelayanan. Jadi lebih baik kita berjaga-jaga. Iya, baik. Menambahkan sedikit ya, kalau dari Kak Fani bilang kan untuk proteksi diri sendiri. Kalau dari saya, membayar iuran BPJS itu juga secara tidak langsung kita mau bisa membantu orang lain juga. Jadi iuran yang kita bayarkan itu memang kita tidak pakai untuk berobat kita sendiri, tapi bisa juga kita bantu untuk pengobatan orang lain, seperti itu. Baik. Oke, terima kasih untuk Kak Fani, Kak Dava. Untuk hari ini memang ini jadi pertanyaan yang bisa dibilang dijawab ya dari Kak Fani dengan Kak Dava. Banyak sekali yang sekarang kan sudah banyak penerimaan nih. Jadi banyak nih pasti yang sudah pada lulus, jadi pasti BPJS juga jadi salah satu persyaratannya ya. Oke, sukses untuk Kak Fani, Kak Dava. Terima kasih untuk waktunya ya. Sahabat podcast, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya dalam topik PBPU menunggak alih segmen ya, di mana kita bersama bagian perencanaan, keuangan dan pemeriksaan bersama BPJS Kesehatan. Dan nantikan sahabat podcast ya, dengan episode-episode dan topik-topik yang menarik akan kami hadirkan untuk sahabat podcast. Tetap bersama podcast RRI Manokwari di YouTube RRI Net Manokwari. Sampai jumpa.